Gimana jika air jadi barang yang langka di bumi? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita Korea drama The Silent Sea episode 1. Cerita dibuka oleh keadaan kritis pada sebuah pesawat ruang angkasa milik Badan Antariksa Korea yang disebut SEE. Mesin rusak, komunikasi terputus, hingga kru yang terluka. Parahnya lagi, kondisi badan pesawat ternyata ada di pinggiran kawah yang dalam. Mereka melakukan misi perjalanan ke bulan untuk menuju pangkalan riset Balhe yang berada sekitar 7,6 km jauhnya dari lokasi mereka berada saat ini. Misi ini sendiri dilatar belakangi oleh krisis air yang terjadi di bumi. Membludaknya sampah, kotor dan keringnya sumber air, membuat manusia dan makhluk hidup lainnya sangat kesusahan. Karena sangat terbatas, tak setiap orang dapat memperoleh air dengan bebas. Golongan yang lebih tinggi akan memperoleh air lebih mudah dan lebih banyak. Meski demikian, krisis ini tak dibiarkan begitu saja. Sepertinya pangkalan riset Balhe yang diceritakan di awal film adalah salah satu upaya SEE untuk mencari jalan keluar dari krisis ini. Kini, beberapa orang ahli dan terlatih tengah dikumpulkan untuk berangkat ke pangkalan Balhe. Salah satunya adalah Dr. Song, seorang ahli astrobiologi. Namun, karena ini misi yang berat, Kapten Han sebagai penanggung jawab misi ini meminta Dr. Song untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaannya. Kru lain yang menyapa Dr. Song adalah Dr. Hong. Dia bertugas untuk penanganan medis di tim ini. Dr. Hong takjub akan keistimewaan kartu emas yang dimiliki oleh Dr. Song. Dalam meeting dijelaskan jika 5 tahun yang lalu telah terjadi kebocoran radiasi di pangkalan Balhe. Peristiwa ini menelan banyak korban dan membuat pangkalan ditutup permanen. Adapun misi tim ini adalah untuk mengambil sampel penting yang tersimpan di dalam pangkalan. Waktu mereka pun dibatas, yakni hanya 24 jam saja. Dr. Song mengajukan keberatan karena tak ada info lebih jelas tentang sampel misterius yang tertinggal ini. Justru karena ketidakjelasan inilah keahlian Dr. Song sangat dibutuhkan oleh tim. Sebenarnya, kartu emas yang dimiliki oleh Dr. Song tadi bisa dibilang sebagai hadiah terakhir dari kakaknya setelah dia gugur akibat radiasi di pangkalan Balhe. Keanehan kembali terjadi menjelang keberangkatan. Salah seorang co-pilot tiba-tiba digantikan oleh orang ini. Kebanyakan dari mereka sebenarnya takut ikut misi ini. Namun, jika mereka menyelesaikan misi, status mereka akan naik ke level tertinggi, termasuk kebutuhan air yang sulit pun akan tercukupi. Roket dapat meninggalkan bumi dengan benar. Hanya saja, ketika memasuki orbit bulan, sebuah skrup akan terlepas dan siap memberikan prahara untuk mereka. Kapten Han bertindak cepat dengan memerintahkan melepaskan modul pesawat, meskipun nantinya mereka takkan bisa mendarat di titik yang seharusnya. Namun, situasi tambah rumit saat mesin utama pesawat tak mau menyala. Mereka harus segera keluar dari pesawat yang semakin miring posisinya. Sebuah kontainer hampir saja menumbuk mereka. Kontainer sial ini bahkan benar-benar mengancam mereka saat tumbukannya meretakkan kaca pesawat. Tekanan yang tiba-tiba berubah mendorong Dr. Song untuk jatuh ke arah kawah yang begitu dalam. Untunglah dia masih sempat berpegangan pada beberapa tali dan berhasil terselamatkan oleh Kapten Han yang menyusulnya turun. Benar saja, tak lama setelah mereka keluar, pesawat meluncur jatuh ke dalam kawah. Mereka secepatnya harus segera sampai di pangkalan Balhe. Oksigen mereka terbatas dan ada kru yang terluka. Huang mengalami patah tulang rusuk dan harus segera diobati. Dia juga merupakan orang yang pernah cukup lama tinggal di pangkalan Balhe. Misi 24 jam ini pun terancam gagal. Kini, mereka hanya ingin segera sampai di pangkalan dan menghubungi SEE. Luka parah membuat langkah Huang terhenti di sini. Padahal bangunan pangkalan sudah mulai terlihat oleh mereka. Kapten Han sempat mengira Huang meminta air. Namun saat diberikan, Huang malah mengatakan, "Jangan."
Kapten Han bilang nanti akan balik menjemput jenazah Huang, karena kini muncul ancaman berikutnya untuk mereka, yakni ketersediaan oksigen yang semakin menipis. Mereka sampai di depan pangkalan, namun oksigen yang tersedia hanya 1-5% lagi. Ini memberatkan langkah dan menyulitkan mereka untuk berpikir dengan jernih. Panik bahkan membuat Sochan lupa kode akses untuk membuka pintu bangunan. Untunglah, saat mencobanya sekali lagi, pintu dapat terbuka dan mereka semua dapat masuk ke dalam. Namun, mereka tak tahu apakah di dalam bangunan itu aman atau tidak. Itulah alur cerita Korea drama The Silent Sea episode 1. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.